Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahendra Winanta Kusuma. Saya dari Telkom University, program studi D3 Sistem Informasi, kelas 4901. NIM saya adalah 60712530003. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana saya di sini mengerjakan sebuah project atau program Java untuk memperbaiki nilai di semester 1 kali ini. Nah, saya akan membahas dua materi pada kali ini, yaitu materi yang pertama adalah pemrograman modular dan materi yang kedua adalah array multidimensi. Nah, mungkin langsung saja menuju ke materi yang pertama. Yang pertama adalah pemrograman modular. Konsep pemrograman modular sendiri mempunyai definisi pendekatan pemrograman yang membagi program menjadi bagian-bagian kecil atau modul blok program yang dapat dikelola secara mandiri. Nah, maksud di sini tuh biasanya di sebuah program Java itu kan hanya terdiri dari main saja kan. Setelah public nama file, di bawahnya langsung ke public static void main. Nah, program modular ini tujuannya untuk memisahkan sebuah kode yang dianggap nantinya akan sangat ribet apabila kita mencari sebuah blok kode tertentu. Contohnya, kita nanti misal akan membuat program yang sangat banyak kodenya, bisa sampai 300 atau bahkan ribuan. Nah, kita sangat susah untuk mencari mainnya di mana. Misal ada kesalahan kode di blok keberapa, kita akan susah mencari di mana kode yang salah. Nah, gunanya pemrograman modular ini dibagi menjadi kecil-kecil lagi, dibagi menjadi beberapa bagian supaya nantinya di main hanya tinggal memanggil saja. Fungsi spesifiknya, setiap modul berisi satu bagian fungsi spesifik dan dapat digunakan secara independen di berbagai bagian program. Nah, tipe utamanya terdiri dari dua tipe, yaitu prosedur dan fungsi. Jadi pemrograman modular ini ada dua tipe atau dua jenis. Yang pertama ada prosedur dan yang kedua ada fungsi. Bedanya apa? Nah, yang prosedur ini tidak mengembalikan nilai. Nah, yang fungsi ini mengembalikan nilai. Jadi dua-duanya sama-sama dipanggil. Namun jika fungsi ini mengembalikan nilai, tapi kalau prosedur tidak. Mungkin ini lebih lengkapnya. Manfaat pemrograman modular sendiri, yang pertama, pastinya memudahkan pemeliharaan kode, lebih mudah diperbaiki atau mudah diubah. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita hanya membuat kode-kode itu dalam satu main, itu pasti akan membuat kita bingung mencari mana kode yang salah untuk diperbaiki. Nah, guna pemrograman modular ini supaya memudahkan kita untuk mencari kode yang akan kita rubah atau diperbaiki. Lalu yang kedua, pengulangan kode, menghindari duplikasi dengan memanggil blok yang sama berulang kali. Nah, jadi pemrograman modular ini bisa satu kode dipanggil di beberapa bagian. Jadi lebih menghemat, tidak perlu menulis ulang. Tuh. Lalu yang ketiga ada peningkatan keterbacaan. Struktur kode lebih rapi dan mudah dipahami. Karena nantinya jika dalam source code kita nggak rapi, kita pasti susah memahami bagaimana cara program itu berjalan dengan sesuai alurnya. Nah, gunanya dengan si pemrograman modular ini, kita bisa melihat gimana cara proses si program ini menjalankan programnya. Lalu ada yang keempat, pengujian terpisah. Setiap modul dapat diuji mandiri untuk mempermudah debugging. Nah, ini ada prosedur dan fungsi. Prosedur, blok program yang tidak mengembalikan nilai. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai dan juga digunakan untuk menjalankan aksi atau tugas tertentu, dan di Java menggunakan tipe pengembalian void. Jadi penginisialisasiannya nanti public void, nama tipe datanya, lalu dikasih parameter atau tanda kurung awal. Lalu yang kedua ada fungsi. Jadi ini membahas perbedaan antara prosedur dan fungsi. Untuk yang fungsi sendiri, blok programnya mengembalikan nilai hasil perhitungan. Jadi dia memanggil dan juga mengembalikan nilai. Lalu di Java menggunakan tipe data tertentu seperti integer, double atau string gitu. Kalau yang prosedur tadi tidak menggunakan tipe data, mohon maaf. Jika yang fungsi ini diinisialisasikan tipe datanya di bagian parameternya atau di bagian inisialisasi
programnya. Catatan dalam Java keduanya sering disebut dengan istilah metode. Pemrograman modular ini sama saja seperti metode, nama sebutan lainnya yaitu metode. Ini adalah contoh implementasinya. Prosedur, pseudocode-nya ada prosedur grid. Grid ini contoh nama filenya atau nama variabelnya, atau grid tanda kurung. Outputnya misal hello, welcome to Java programming, lalu end procedure. Nah, ini adalah contoh source code-nya. Di sini kita inisialisasi public static void grid. Grid ini kita buat namanya sendiri seperti nama variabel gitu. Lalu di dalam metode ini kita tuliskan blok kode yang akan kita panggil di main-nya nanti. Nah, contohnya ini ada sistem out print hello welcome to Java programming. Nah, jadi di main tinggal memanggil si prosedurnya. Jadi tinggal memanggil grid kurung, habis itu titik koma. Lalu program akan menghasilkan output hello welcome to Java programming. Nah, itu juga dengan fungsi. Pseudocode-nya ada fungsi get grid message, ini nama variabelnya. Dan ini tipe datanya string. Lalu return ini mengembalikan nilai yang dimaksud tadi, yaitu hello welcome to Java programming. Nah, Java code kodenya seperti ini kurang lebih. Public static string get greeting message. Nah, perbedaannya bisa dilihat dari sini. Jika prosedur, dia menggunakan tipe void. Dia menggunakan mana tadi? Nah, dia menggunakan tipe pengembalian void. Nah, seperti ini. Public static void grid. Nah, ini prosedur. Jika fungsi, dia menggunakan tipe data seperti integer, double, atau string. Nah, contohnya seperti ini. Public static string get greeting message. Jadi setelah public static, jika prosedur diikuti void, jika fungsi diikuti tipe data. Dan selanjutnya nama variabelnya. Lalu di dalam kurung kurawalnya ada return, yaitu mengembalikan nilai. Dikasihlah si outprint-nya ini untuk dipanggil di main-nya. Nah, perbedaannya di prosedur sama fungsi ini, karena di fungsi ini mengembalikan nilai, jadi harus disamakan dengan yang ada di main. Kalau yang prosedur tadi kan hanya memanggil saja nih, kayak grid, sistem outprint-nya langsung di prosedurnya. Kalau fungsi, sistem outprint-nya di main. Jadi kita deklarasikan dulu variabelnya string message, kita buat baru sama dengan get grid message. Gunanya ini sama dengan ini untuk memanggil si metode yang sudah diinisialisasi. Nah, lalu di bawahnya ada system out print. Di dalam kurungnya tidak perlu menulis hello welcome to Java programming, tapi memanggil si ini message yang variabel baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan variabel lokal dan variabel global. Ternyata yang kita tahu tuh selama ini mungkin hanya variabel seperti ya udah nama atau gimana, padahal variabel itu ada dua, variabel lokal dan variabel global. Nah, variabel lokal sendiri dideklarasikan di dalam prosedur atau fungsi dan hanya bisa diakses di dalam blok tersebut dan dihapus setelah eksekusi selesai. Jadi, misal kita mendeklarasikan seperti ini. Variabelnya di dalam sebuah main atau prosedur atau fungsi. Itu akan berjalan hanya di dalam kurawal itu saja. Namun, jika ingin variabel tersebut, misal ingin string message ini bisa digunakan di semua entah itu prosedur, fungsi, atau main, kita harus mendeklarasikan di atas sendiri nantinya, lalu dikasih static sebelum dikasih tipe datanya. Misalkan ini string message, kita tambahkan sebelumnya static string message untuk supaya si variabel tadi itu menjadi global dan bisa diakses ke semua program. Nah, ini dideklarasikan di luar prosedur atau fungsi. Nah, yang dimaksud itu yang dideklarasikan di luar itu entah itu di atas sendiri atau di bawah sendiri, yang pasti jangan di dalam
urawal sebuah program, prosedur atau fungsi atau main. Nah, bedanya kalau global dapat diakses oleh semua bagian program dan tetap ada selama program berjalan. Kalau variabel lokal hanya bisa diakses di dalam sebuah metode itu sendiri. Nah, itu yang selanjutnya ada parameter dan argumen. Parameter sendiri adalah variabel yang dideklarasikan dalam tanda kurung saat membuat prosedur atau fungsi yang disebut wadah nilai. Nah, contohnya seperti ini. Misal, public static string get greeting message. Ada kurung buka kan ini. Nah, di dalam ini jika kita isikan nilai atau variabel itu bisa disebut dengan parameter. Jadi parameter itu yang dimaksud dideklarasikan di dalam ini, dalam kurung sebuah metode. Lalu untuk argumen sendiri yaitu nilai nyata yang dikirimkan saat prosedur atau fungsi dipanggil. Nah, untuk manfaatnya sendiri memungkinkan modul bekerja dengan data yang berbeda-beda tanpa ketergantungan pada variabel global. Lalu kita menuju ke bagian yang kedua yaitu array multidimensi. Di sini saya akan menjelaskan sebagian besar untuk materi kali ini array multidimensi. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan array terlebih dahulu. Array itu merupakan sebuah penyimpanan untuk semua variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah program. Fungsinya atau manfaatnya untuk menghemat atau mempermudah supaya saat mencari variabel-variabel kita tidak kebingungan, karena pasti kita tidak akan mendeklarasikan variabel itu cuma satu saja, tapi pasti akan banyak dan kita sama saja akan berulang-ulang untuk menuliskan kode yang sama. Nah, itu kita menggunakan array supaya mencegah penggunaan kode-kode yang berulang-ulang atau mengefisiensi kode tersebut. Itu yang dinamakan array atau yang biasanya wadah untuk menampung nilai atau variabel. Di konsep array multidimensi, definisi array yang berisi array lain sebagai elemennya. Kalau array saja itu hanya berisi satu biasanya. Kalau kita berbicara dengan multidimensi, itu biasanya bisa 2 atau lebih dan biasanya sering digunakan untuk matriks. Karena matriks kan biasanya terdapat baris dan kolom. Yang dimaksud multidimensi ini pendeskripsian atau inisialisasiannya tuh kurung siku ini ada 2. Karena kalau array saja itu hanya kurung satu sepasang kurung gini. Strukturnya terdiri dari indeks baris dan indeks kolom. Seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya digunakan untuk membuat matriks, karena matriks kan terdiri dari baris dan kolom. Jadi kita menggunakan array multidimensi untuk membuat matriks tersebut. Untuk pendeklarasiannya di Java yaitu pertama tipe datanya terlebih dahulu, entah itu string, integer atau double atau yang lainnya. Lalu ada kurung siku 2 pasang karena kita menggunakan array multidimensi. Apabila kita tidak menggunakan multidimensi atau array saja, yang digunakan hanya kurung sikunya satu saja. Lalu ada nama array atau nama variabelnya. Kita membuat sendiri, ini namanya bebas. Lalu ada new tipe data. Tipe datanya sama seperti yang awal, misalkan integer, ya udah di sini integer juga. Lalu ada kurung siku lagi, jumlah baris dan jumlah kolom. Ini kalau misal pendeklarasiannya kita sudah menentukan jumlah baris dan kolomnya. Namun apabila kita menyesuaikan dengan inputannya, berarti kita nantinya misal kita pertama menginputkan baris akan dimasukkan ke dalam kurung siku ini, dan kita yang kedua inputannya kolom akan dimasukkan ke siku yang kedua. Apabila jika sudah ditentukan mulai dari awal isinya, bisa diisikan langsung di bagian ini, misalkan 5 atau 2 gitu. Nah, ini contoh penginisialisasian dan akses datanya. Inisialisasi langsung nih, integer kurung siku ada 2 untuk pendeklarasian bahwa ini array multidimensi. Lalu ada nama variabelnya atau nama
array matriks sama dengan kurung kurawal. Di sini kita masukkan baris 0 dan baris 1. Akses elemennya menggunakan dua indeks. Contoh matriks 1, 0. Akan mengambil nilai 4. Nilai 4 baris 1 kolom 0. Mengapa demikian? Karena di sebuah matriks apabila kita memanggil elemen 1, indeks itu dimulai dari 0 jika di array. Mengapa demikian? Karena elemen yang kita masukkan itu kan 1, lalu yang dipanggil itu 0 dan seterusnya akan bertambah seperti itu. Jadi di sini misal kita matriks 1, 0 akan mengambil nilai 4. Baris 1 dan kolom 0. Mengapa baris 1 dan kolom 0? Karena yang tadi saya sebutkan indeks array itu dimulai dari 0. Jadi ini hitungannya baris 0 dan ini baris 1. Nah, baris 1 ini ada 4. Dan ini ada kolom 0, kolom 1, kolom 2. Jadi kolom baris 1, kolom 0. Alhasil 4. Lalu ada contoh studi kasus. Permasalahannya menyimpan nilai 3 mata kuliah untuk 2 mahasiswa. Contoh kodenya seperti ini. Lalu untuk outputnya nanti nilai Andi 80, 85, 90, nilai Budi 70, 75, 80. Mungkin kita coba langsung di Java, di VS Code-nya. Kita akan mencoba mempraktikkan apakah nanti outputnya sama seperti yang dicontohkan atau tidak. Di sini saya sudah membuat filenya, yaitu bernama array multi. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu mainnya, static void main. Di sini saya tidak mencoba untuk memakai metode ya. Jadi ini kita fokus ke array-nya saja terlebih dahulu untuk metode. Mungkin nanti latihan soal saya akan menggunakan metode. Jadi di sini kita fokus ke konsep array-nya terlebih dahulu. Lalu di sini kita inisialisasi dulu ini array-nya. String nama kita menggunakan array yang satu dimensi terlebih dahulu untuk si nama mahasiswanya. Di sini ada Andi, lalu yang kedua ada Budi. Lalu yang kedua ini kita deklarasikan si array multidimensinya. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada tipe data terlebih dahulu, lalu ada dua pasang kurung siku. Untuk mendeklarasikan bahwa ini array multidimensi. Lalu kita kasih nama array-nya misal nilai sama dengan, karena di sini ada dua variabel, jadi kita masukkan kurung kurawal lagi. Yang pertama ada tadi nilainya berapa? Andi ada 80, 85, 90. 80 ada 70, 75, 80. Oke. Nah, di sini mengapa merah? Karena seperti yang tadi saya jelaskan, untuk array ditandai oleh kurung siku. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya. Yang atas adalah array 1 dimensi dan yang bawah adalah array 2 dimensi, di mana 2 dimensi ini pendeklarasiannya sudah beda dengan yang satu. Jika 1 dimensi hanya 1 siku, 1 pasang kurung siku, untuk 2 pasang kurung siku.
Lalu untuk selanjutnya kita gunakan for untuk perulangannya. Kita inisialisasi dulu integer i sama dengan 0. Mengapa 0? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, indeks sebuah array dimulai dari 0. I lebih kecil dengan nilai lebih kecil nilai dot length. I increment. Maksud length sendiri ini mengambil semua dari nilai. Jadi nilai semua ini mulai dari 80 sampai 80 juga ini akan dimasukkan ke dalam perulangan. Jadi yang dimaksud length ini panjang dari variabel nilai. Tuh, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ya kita berikan sistem out print. Nilai plus nama i plus karena di dalam ini membuatnya seperti matriks kan, atau yang dimaksud dua dimensi. Jadi kita menggunakan for dua kali, atau yang dimaksud induk dan juga anak dari perulangan itu untuk menghasilkan sebuah matriks atau baris dan kolom. Jadi di sini kita masukkan lagi for. Nah, di for yang kedua ini kita menggunakan misal x, integer x sama dengan 0. X lebih kecil nilai i dot length. Dot length. Dot length kok x plus plus. Oke. Setelah itu lalu di dalamnya kita kasih sistem out print. Nilai i j plus keluar dari perulangan yang anak, kita di sini berikan sistem out print. Kita coba jalankan. Nah, langsung muncul output seperti yang diharapkan di materi. Nilai Andi 80, 85, 90, nilai Budi 70, 75, 80. Mengapa demikian?
karena di sini kita di perulangan yang anak kita mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel yang perulangan pertama atau i. Ini disimpan dengan elemen nama, sedangkan x disimpan dengan elemen si nilai. Jadi nilai ini membentuk dua baris dan kolom, yaitu barisnya i dan kolomnya x. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Ini yang selanjutnya itu latihan soal yang terakhir. Yang pertama latihan soalnya ada: buatlah sebuah program Java yang dapat membantu petugas bioskop dalam mengelola dan memantau status ketersediaan kursi di dalam studio. Program ini harus menggunakan konsep array multidimensi untuk menyimpan data posisi kursi. Instruksi program harus meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris dan jumlah kolom kursi yang ada di studio tersebut. Program harus meminta pengguna mengisi status untuk setiap koordinat kursi satu persatu, yaitu baris X kolom Y. Ketentuannya adalah angka 0 melambangkan kursi kosong dan angka 1 melambangkan kursi terisi. Lalu yang ketiga, setelah semua data di-input, menampilkan visualisasi denah kursi dalam bentuk matriks atau tabel dengan aturan simbol. Kursi 0 ditampilkan dengan simbol O, kursi terisi atau 1 ditampilkan dengan simbol X. Di akhir program, menghitung total jumlah kursi yang masih berstatus kosong dan menampilkan hasilnya ke layar. Oke, mungkin langsung saja kita coba untuk mengerjakan program ini. Kita buka VS Code-nya. Mungkin kita langsung ganti saja di sini. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat inisialisasi inputannya terlebih dahulu supaya nanti bisa terdeteksi oleh sistem atau program. Scan new scanner. Scan ini bisa diganti dengan input atau selain itu, yaitu bebas dari masing-masing. In. Lalu yang kedua kita berikan sistem outprint-nya. Yang pertama kita suruh masukkan jumlah baris kursi. Di sini kita berikan inisialisasi atau pendeklarasian variabel yang terbaru, yaitu integer baris, karena pasti nantinya baris ini berjumlah nilainya bulat bukan desimal. Integer baris sama dengan scan.nextInteger. Lalu kita berikan sistem outprint untuk kolomnya. Kan jumlah kolom kursi. Oke. Lalu tak lupa kita deklarasikan dulu variabelnya, integer kolom sama dengan scan.nextInteger. Lalu untuk yang terakhir kita berikan sistem outprint untuk masukkan status kursinya. Jadi kita menyuruh user untuk menginputkan status kursi 0 untuk per kursi itu 0 atau 1 alias kosong atau terisi. Masukkan status kursi. Kita beri penjelasan di sini 0 sama dengan kosong. 1 sama dengan terisi.
integer. Nah, di sini kita inisialisasi si array multidimensinya untuk disimpan di dua kurung siku ini untuk disimpan di dalam arraynya. Di sini ada, misal kita berikan nama arraynya kursi sama dengan integer. Nah, yang di dalam kurung pertama kita isikan dengan yang tadi variabel yang baris, dan yang kedua kita isikan dengan variabel yang kolom. Tak lupa kita deklarasikan juga integer kosong atau kursi kosongnya nanti 0. Lalu kita menuju ke perulangannya. Di sini kita kasih perulangan yang pertama, yaitu inisialisasi dulu integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari baris. Lalu i increment. Lalu untuk perulangan yang kedua atau anaknya itu ada for integer x misal sama dengan 0. Lalu ada x lebih kecil sama dengan lebih kecil dari kolom. Gunanya untuk membentuk si matriks nanti. X plus. Oke. Lalu kita masukkan sistem out print-nya, itu sort sistem out print biasa tanpa learn. Lalu kita masukkan ada kursi baris ke plus i plus 1 juga di sini ada kolom ke kolom ke x plus 1 x plus 1. Oke, plus kita coba jalankan terlebih dahulu. Sekarang jumlah baris kursi. Misal di sini kita masukkan baris kursinya 3, jumlah kolomnya 3. Nah, seperti ini. Nanti akan menghasilkan kursi baris ke-1, kolom ke-1 dan beberapa. Nah, di sini kita berikan di sini nama variabel yang baru. Kita panggil si variabel array, si nama arraynya kursi sama dengan scan dot next integer. Di dalam kursi ini kita isikan dengan
inisialisasi dalam for, yaitu yang pertama i dan yang kedua ada x. Nah, gunanya ini adalah menyimpan inputan dari baris 1 kolom 1 ke si array multidimensinya. Begitu, ini kita coba terlebih dahulu apakah bisa. Kursi 3, 5 kolom 3. Nah, seperti ini teman-teman. Misalkan kursi baris 1 kolom 1 misal 1, misal 0, misal 1, misal 0, misal 1, misal 0, misal 1 gitu. Nah, sampai habis. Jadi nanti ini ada kursi baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 3 kolom 3 gitu. Karena kita tadi menginputkan baris dan kolomnya 3, jadi akan berulang 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3. Oke, kita lanjutkan untuk menyelesaikan kodenya. Di sini kita berikan, misal kita berikan solve untuk sistem untuk menah kursi bioskop. Ini untuk tampilannya. Nah, kursi bioskop. Di sini kita beri perulangan lagi. Bedanya apa nanti akan saya jelaskan di akhir setelah programnya berjalan semua. Mengapa ada 2 for di dalam satu program ini? Oke. Misal kita di sini kita berikan integer j sama dengan 0. J lebih kecil dari baris J increment. Oke. Tak lupa kita masukkan lagi ada perulangan anaknya. Kejar y misal kejar y sama dengan 0, lalu y lebih kecil dari kolom y increment. Oke. Nah, setelah itu kita beri pengondisian untuk si kursi nantinya diisikan huruf O jika kosong dan diisikan huruf X apabila terisi. Jadi kita menggunakan if else untuk pengondisiannya. Ini if kursi if kursi i, if kursi J dan Y sama dengan 0, maka sistem output-nya adalah O. Oke, sudah. Habis itu kita berikan karena ini kita pengondisiannya yang di bagian 0 atau kosong, maka kosong ini akan terus bertambah. Jadi kita inisialisasikan kosong plus. Nah, ini bersangkutan dengan yang kita deklarasikan di sini integer 00, yaitu nilai awal dari 0-nya itu benar-benar netral, yaitu 0. Tapi jika ada 0 yang lain lagi akan terus bertambah. Dan mengapa kita perlu menambahkan blok kode ini? Karena seperti yang diperintahkan dalam soal tadi, di akhir harus ada perhitungan berapa jumlah yang kosong gitu. Lalu di sini ada else.
si pengon langsung ke kurung pengawal. Kita kasih langsung ke south-nya karena sudah jelas pilihannya hanya dua, 0 atau 1. Jadi kalau bukan 0 berarti nantinya pasti pengkondisiannya ke 1. Sistem outprint-nya dengan X. Oke. Sini. Mungkin kita coba jalankan terlebih dahulu. Misal kita isi barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Misal baris 1 isi, baris kedua 0 0 0. Misal baris 1 0, misal 1 lagi 0. Nah, kursi bioskopnya sesuai dengan yang sebelumnya. Namun ada kode yang kurang karena dari soal meminta di akhir program suruh hitung total jumlah kursi yang masih kosong atau masih berstatus kosong atau masih belum ada yang mengisi. Jadi di sini tinggal menambahkan blok kode sistem outprint. Jumlah ini kita tinggal memanggil si variabel kosong. Oke, kita coba jalankan. Misal kita masukkan 3, misal kolomnya juga 3. Lalu untuk kursi baris ke 1 kolom ke 1 misal terisi. Kolom kedua kosong, kolom ketiga kosong, kolom kursi baris kedua kolom ke 1 terisi. Misal kolom baris ketiga kosong, masih ada terisi. Nah, ini sesuai dengan yang terisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini X-nya juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai juga dengan yang terkosong, jumlah kursi yang masih kosong ada 4. Nah, mengapa 4? Karena kita tinggal memanggil si variabel kosong ini karena kosong akan selalu bertambah apabila si user menginputkan nilai 0. Jadi kita tidak perlu menambahkan penjumlahan dan lain karena pastinya akan bertambah secara otomatis. Lalu untuk apa bedanya for yang pertama dan juga for yang kedua? Untuk for yang pertama ini untuk menciptakan si baris dan kolom untuk mengisi kursi. Jadi for yang pertama ini outputnya seperti ini, kursi baris ke-1 dan kolom ke-1. Gunanya untuk si user menginputkan status kursi yang masih kosong atau sudah terisi. Lalu untuk for yang kedua ini adalah for untuk membentuk si denah kursi bioskopnya. Jadi kalau yang for yang pertama untuk si user bisa menginputkan statusnya kosong atau terisi, lalu untuk for yang kedua itu supaya si denah bioskop ini menampilkan bahwa kursi yang kosong itu bernilai O, lalu untuk kursi yang terisi bernilai X. Dan juga yang terakhir ada jumlah kursi yang masih kosong ada 4. Mungkin cukup sekian dan materi yang saya jelaskan juga sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin saya juga masih terlalu banyak salah dalam penyusunan kode atau masih terdapat beberapa error. Mungkin saya minta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.